terbaru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia. TBK BSI. BSI adalah bank komersial yang beroperasi di Indonesia yang berbasis syariah. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayarannya juga peredaran uang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam. Yang kedua, menurut Marwan Taat Maja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, menurut Said, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia TBK BSI yang secara resmi hadir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil akhir 1942 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan hasil merger antara Bank BRI Syariah TBK dan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BRI Syariah melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan nomor 04-KDK-03-2021 secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya pada 1 Februari 2021 Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Baik, sekian tentang BSI. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator pertama. Saya lanjutkan kepada presentator kedua, yaitu Ripa. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan presentasi ini. Yang selanjutnya, Bank Mandiri. Gambarannya, Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai hasil merger 4 bank pemerintah, yaitu Bank Budidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bapindo. Bank ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan aset mencapai 1.893 triliun Desember 2023 dan melayani lebih dari 17 juta nasabah. Bank Mandiri memiliki jaringan luas yang terdiri dari 2.738 kantor cabang, 17.000 ATM, dan layanan digital banking yang canggih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Badan Usaha Milik Negara, Bank Mandiri adalah perusahaan negara yang bergerak di bidang perbankan. Bank Mandiri didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya, Bank Mandiri menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Muhammad M. Syafir Ma'arif, MEC, Bank Mandiri adalah bank hasil merger 4 bank BUMN yang didirikan dengan tujuan untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional dan memperkuat sistem keuangan nasional. Yang kedua, menurut Dr. Rizal Ramli, Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menurut Dr. Ferry Warjono, Bank Mandiri adalah bank yang harus terus berinovasi dan berkembang untuk menghadapi tantangan dan meraih peluang di masa depan. Selanjutnya, tujuan didirikan Bank Mandiri. Yang pertama, menyelamatkan sistem perbankan nasional. Yang kedua, memperkuat sistem keuangan nasional. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perbankan Indonesia. Yang keempat, mendukung pembangunan ekonomi nasional. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, produk dan layanan yang ada di Bank Mandiri. Yang pertama, simpanan seperti tabungan, deposito, giro, dan produk simpanan yang lainnya. Yang kedua, pembiayaan seperti
tabungan, deposito, giro, dan produk simpanan lainnya. Yang ketiga, investasi seperti reksadana, surat berharga, dan produk investasi lainnya. Yang keempat, layanan perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, penarikan tunai, layanan valuta asing, asuransi, dan e-money. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua. Saya lanjutkan kepada presentator ketiga, yaitu Hilda. Saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh presentator sebelumnya. Di sini ada Bank Mandiri terbagi menjadi kategori utama. Yang pertama ada penghimpun dana, yang dimana ada tabungan, deposito, penerbitan surat berharga, dan dana pihak ketiga. Yang kedua ada penyaluran dana yang terdiri dari kredit konsumer, kredit UMKM, kredit korporasi. Yang ketiga ada jasa pelayanan yang terdiri dari yang pertama transfer dana, yang kedua pembayaran tagihan, yang ketiga penarikan uang tunai, yang keempat pelayanan valuta asing, yang kelima e-money, yang keenam mobile banking. Yang keempat ada kegiatan investasi. Yang pertama ada reksadana, yang kedua ada surat berharga, dan selanjutnya ada kegiatan lainnya. Yang pertama ada layanan asuransi, yang kedua layanan forex, yang ketiga layanan finance. Selanjutnya yaitu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Mandiri, yaitu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang hanya berlaku untuk Bank Mandiri Syariah. Yang pertama ada riba atau bunga, yang kedua ada gharar atau ketidakpastian, yang ketiga ada maisir atau judi, yang keempat ada haram atau perlawanan, yang terakhir ada menzalimi nasabah. Yang kedua ada melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, pelanggaran hak konsumen, persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya melakukan kegiatan yang merusak citra Bank Mandiri, yaitu dengan skandal korupsi, pelayanan yang buruk, pelanggaran tata kelola perusahaan. Selanjutnya melakukan kegiatan yang berbahaya bagi nasabah, yaitu dengan menawarkan produk investasi yang berbahaya, memberikan kredit yang berlebihan, yang terakhir melanggar keamanan data nasabah. Lalu hasil dan pembahasan proyek anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran yang sama besar yang dilakukan pada interval waktu yang sama, biasanya pada terakhir setiap periode. Yang pertama ada anuitas biasa. Anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap akhir periode atau anuitas akhir. Yang kedua, anuitas di muka. Anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal periode atau pembayaran dimulai hari ini. Yang ketiga, anuitas ditunda. Anuitas yang pembayarannya dilakukan setelah beberapa periode, misalnya setelah 3 bulan atau beberapa bulan. Selanjutnya ada kredit. Menurut Iskandar 2013-118, pengertian kredit adalah piutang bagi bank sehingga pelunasannya adalah wajib dan harus dilakukan oleh seorang debitur terhadap utang tersebut. Jadi, resiko kredit macet terhindarkan. Selanjutnya, menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam Kashmir 2015-96, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya, yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator ketiga. Saya lanjutkan kepada presentator keempat yaitu Hanif. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi jenis-jenis kredit. Dari sisi guna, yaitu terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja. Dari sisi tujuan dan kredit, dari kredit yaitu yang pertama kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Dari sisi jangka waktu, terdiri dari kredit jangka waktu pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Dari sisi jaminan, terdiri dari kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Dari sisi sektor usaha, terdiri dari kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan. Selanjutnya yaitu titik imbas atau peak event point. Titik imbas adalah titik di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Titik imbas dapat dihitung dengan menggunakan rumus BP sama dengan peak cost dibagi price dikurangi variable cost. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam keuangan melibatkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk nilai waktu uang, risiko, dan return. Beberapa metode yang umum digunakan untuk pengambilan keputusan keuangan yaitu yang pertama analisis net present value, kemudian internal rate of return, dan yang terakhir ada payback value. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas keuangan. Beberapa strategi manajemen risiko yang umum digunakan adalah diversifikasi dan hedging. Selanjutnya yaitu ujian analitas. Setelah kami melakukan observasi, maka kami menetapkan bahwa kredit kendaraan bermotor yaitu dengan cara analitas di muka dengan contoh soalnya. Yang pertama, pembayaran angsuran kredit motor di bank BSI atau disebut dengan motor. Misalnya, bulan membeli motor MX 155 ABS Onifi dengan kredit sebesar Rp30.604.736 pada bank BSI dengan tingkat bunga 1,4% per bulan. Jika pembayaran kredit motor harus dilunasi dalam 12 bulan, berapa besar angsuran jika angsuran mulai dibayar hari ini? Penyelesaian diketahui present value-nya sebesar Rp37.604.736. Interestnya 1,4% atau dengan desimal 0,014 dengan dan atau jangka waktu sebesar selama 12 bulan. Bahkan ditanyakan A. Dengan perhitungan tersebut dapat hasil sebesar Rp3.418.612. Jadi pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh Fulan di Bank BSI sebesar Rp3.418.612. Selanjutnya, pembayaran kredit motor di Bank Mandiri. Misalnya, Fulana membeli motor NMAX 155 ABS Onifi dengan kredit sebesar Rp42.391.770 pada Bank Mandiri dengan tingkat bunga sebesar 2% per bulan. Jika pembayaran kredit motor harus dilunasi dalam 11 bulan, berapa besar angsuran per bulan jika angsuran mulai dibayar hari ini? Maka penyelesaian dari soal tersebut diketahui present value-nya sebesar Rp42.391.770 dengan tingkat bunga sebesar 2% atau di desimal sebesar 0,02 dengan lama sebanyak 11 bulan yang ditanyakan angsurannya. Setelah diperhitungkan angsuran dari kredit tersebut diketahui sebesar Rp4.039.177. Jadi pembayaran angsuran yang harus dibayarkan oleh Fulana tersebut kepada Bank
Mandiri yaitu sebesar Rp4.259.177. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, jadi dapat disimpulkan dari hasil kerja kelompok kami tentang PJBL ini yaitu Bank BSI dan Mandiri sama-sama menawarkan produk dan layanan keuangan yang berkaitan dengan anuitas. Bank BSI atau bisa disebut dengan OTO menawarkan pembiayaan kredit motor syariah yang menggunakan skema syariah, tidak melibatkan riba dan menggunakan akad murabahah atau akad jual beli barang. Sedangkan Bank Mandiri atau disebut dengan MUF menawarkan pembiayaan kredit motor dengan bunga yang relatif sedang. Anuitas adalah suatu konsep matematika keuangan untuk menghitung total biaya kredit yang harus dibayar oleh seseorang selama masa kredit. Dalam kredit motor Yamaha NMAX 155 Emission Connected, anuitas mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli kredit motor. Dalam laporan hasil observasi ini, penulis membandingkan mana pembiayaan kredit motor yang menguntungkan bagi pelanggan melalui uji anuitas. Lalu penulis merekomendasikan pembiayaan kredit motor yang menguntungkan pelanggan adalah pembiayaan kredit motor melalui Bank BSI. Karena tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dari Bank Mandiri. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.